Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di sini, tentunya di Hariswan. Di video kali ini saya di sini akan sedikit membahas terkait dengan bab al-mubtada wal khabar. Sebelumnya apakah kalian sebelumnya pernah belajar yang namanya mubtada dan khabar? Ya, kurang lebihnya mungkin kita setiap manusia kan harus saling apa namanya? Saling berargumentasi satu sama lain. Misal mungkin penjelasan saya salah, ya mungkin kalian bisa tegur di kolom komentar ya. Baik, langsung aja saya jelaskan ya terkait dengan al-mubtada wal khabar. Sering kita dengar di bab ini, seringkali kita dengar dalam pembahasan bab ini, yaitu mubtada dan khabar. Apa sih mubtada itu dan apa yang disebut dengan khabar? Baik, langsung aja. Mubtada ya secara arti bahasa yang diawali atau yang dimulai. Sedangkan khabar sendiri itu merupakan informasi seperti berita atau keterangan. Namun paling tidak ya rumusnya mubtada di sini yaitu ada 3. Yang pertama, mubtada itu satu harus isim marfu. Jadi mubtada di sini bukan fi'il, bukan huruf, tapi isim. Isim yang bagaimana? Isim yang marfu. Marfu itu terdiri dari 3 huruf, yaitu apa saja? Ada dhammah, ada alif, dan ada waw. Seperti itu. Jadi isim marfu itu terdiri dari 3 huruf. Ada dhammah, kemudian syarat dan rumusnya mubtada yang kedua, yaitu syarat atau rumus mubtada yang kedua, yaitu harus di awal kata atau di awal kalimat. Jadi maksudnya gimana? Ya mubtada itu ya harus di depan, menjadi kata awal atau kata pembuka, menjadi kata awalan atau menjadi kata yang paling utama yang harus diawali. Seperti itu. Intinya kalau yang di awal pasti disebut dengan yang namanya mubtada. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat dan rumus mubtada. Yang ketiga yaitu ya yang biasanya ya mubtada ya secara makna ya mubtada itu ya biasanya diidentik dengan kata sif, diidentik dengan isim ma'rifah. Biasanya mubtada di sini biasanya yang sering disebut dengan yang dikaitkan dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifat itu apa? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Mungkin kalau kalian tahu ya silahkan komen komentar di bawah. Karena kita manusia sama-sama juga tidak saling tahu juga, sama-sama saling belajar. Baik, apa yang dimaksud dengan mubtada ya? Mubtada yang syarat rumus yang ketiga yaitu yang biasanya diidentik dengan isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah ya? Secara makna ya khusus. Secara makna ya makna khusus. Namun secara sederhana ya, isim ma'rifat itu biasanya yang ada alif lamnya. Biasanya ada alif lamnya. Jadi apa saja syarat dan rumus yang mubtada yang sudah saya sebutkan, yaitu pertama satu isim marfu, kedua di awal kata, di awal kalimat, dan yang ketiga dan yang ketiga itu mubtada tuh harus menggunakan isim ma'rifah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mubtada itu ada khabar. Khabar itu apa? Khabar itu sama-sama isim marfu. Jadi marfu itu ya bukan fi'al, bukan huruf, tapi isim yang bagaimana? Isim yang marfu. Kemudian yang kedua ya kedua syarat atau rumusnya khabar yang kedua yaitu ya sebagai menjelaskan yang namanya mubtada. Khabar di sini menjelaskan yang namanya mubtada.
bagaimana keadaan si mubtada yang menjelaskan adalah khabar. Seperti itu, sebagai kalimat penjelas yang menjelaskan mubtada, seperti itu. Kemudian lanjut yang syarat dan rumus yang ketiga, itu yang syarat yang ketiga yaitu yang diidentik dengan isim nakirah. Isim nakirah itu apa? Ya, isim nakirah itu yang biasanya yang tidak ada alif lamnya. Isim nakirah di sini itu biasanya tidak ada alif lam. Jadi isim nakirah di sini itu sebagai kata sifat yang diidentik dengan kata sifat. Isim nakirah di sini yang diidentik dengan kata sifat, yang kata sifat ini menjelaskan si mubtada yang tadi, mubtada yang menjadi kata benda, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan yang rumus dari ketiga rumus tersebut, yaitu mubtada dan khabar. Baik, yang pertama mubtada. Mubtada yaitu di awal kata. Pertama rumusnya isim marfu di awal kata di kalimat. Yang ketiga rumus yang ketiga yaitu yang disusun dari isim ma'rifah. Kemudian syarat atau rumusnya mubtada selanjutnya. Kemudian lanjut ke khabar. Kemudian khabar itu sendiri ya sama, tetap sama-sama isim marfu, tetap sama yang disebut mubtada itu tadi. Yang kedua sebagai yang menjelaskan mubtada. Kemudian yang terakhir khabar di sini yaitu yang biasanya yang tersusun dari isim nakirah. Isim nakirah ini apa? Isim nakirah ini tanpa ada alif lamnya. Seperti itu. Kemudian kalian mau tanya, bagaimana Bang cara menyusun cara membuat kalimat mubtada dan khabar? Caranya mudah. Bagaimana rumusnya? Yaitu rumusnya ada di atas ini. Itu ada KB alu US, KB alu KS UN. Jadi KB di sini maksudnya kata benda. Kemudian al di sini sebagai alif lam, u bunyi akhirnya itu dhammah. Alu u berakhirnya dhammah, yang diakhiri dengan dhammah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada KS, yaitu sebagai kata sifat yang berkedudukan sebagai kata sifat. Kemudian yang diakhiri dengan yaitu dhammah matiku. Seperti contoh, al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Artinya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Al masjidu, masjidun di sini sebagai kata benda lah. Kemudian di kalimat masjidun ini ada alif lam, kata benda. Setelah kata benda itu ada alif lam, bunyi akhirnya adalah dhammah. Al masjidu, dhammah, dunya dhammah. Kemudian setelah itu ada kata sifat. Kata sifat itu contohnya artinya apa? Kabirun, besar. Yaitu kabirun di sini yang artinya itu besar. Dan bunyi akhirnya mati ke Unnya apa? Dhammah. Itu. Jadi itulah cara mengetahui cara mengetahui perumusannya mubtada dan khabar. Seperti itu. Ya, mungkin hanya ini video kali ini saya. Ya, jangan lupa like and subscribe, komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.